Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pada saat ini Tuhan kembali menolong kami, Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami ya Bapa, supaya kami diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Urapilah hamba-Mu, pakailah kami sekalian, dan beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Karena cuma 2 ayat, mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Oke. Bisa lihat di sini, bisa lihat di Alkitab masing-masing. Kolose pasal 2, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 6, kalau kita perhatikan ayat 6, ini secara tegas. Ayat 6 ini langsung mulai secara tegas dan gamblang dia katakan apa? Kamu telah menerima Kristus. Dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa juga begini. Kamu telah menyambut. Seperti kalau kita pergi bertamu ke sebuah rumah, kemudian tuan rumah buka pintu dan menyambut. Kamu telah menyambut Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, seolah-olah mengatakan begini, ingat, kamu telah menerima Kristus. Hal ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara, waktu kami terpapar corona, saya dan ibu kami terus berdoa untuk jemaat. Kami terus memohon Tuhan, biar kami gembala saja. Tidak boleh yang lain. Tapi satu, pada waktu kami kena corona ini, secara khusus saya secara pribadi, saya bilang, Tuhan, saya tidak takut untuk mati. Pasti selamat, pasti masuk surga. Karena kalau kita melayani, kalau kita percaya Yesus, kata firman Tuhan, kalau kita percaya Yesus secara pribadi, kita diselamatkan. Tetapi saya merindukan ya Tuhan, supaya jemaat atau orang yang mendengar khotbah saya bukan hanya aktif di gereja, bukan hanya aktif mempersiapkan segala sesuatu, misalnya kemarin kita kerja bakti, tetapi juga buatlah kami merasa bangga ketika nanti ketemu di surga karena diselamatkan. Makanya dimulai dengan tegas begini, kamu telah menerima Kristus. Itu yang terpenting, menerima Yesus. Para misionaris meninggalkan mereka punya negara, kekayaan, mereka punya kenyamanan untuk datang di tanah Papua. Secara khusus saya bicara di kalangan GPKI. Untuk apa? Untuk memberitakan ini, Injil, supaya kita menerima Yesus. Itu inti. Rasul Paulus, dia meninggalkan kebanggaan-kebanggaan dunianya, hanya untuk apa? Memberitakan Yesus Kristus, Injil, supaya orang percaya dan menerima Kristus. Sehingga ketika dia menulis surat di Kolose, Bapak Ibu Saudara, Kolose ini adalah satu kota di mana seringkali terjadi gempa bumi di Kolose. Sehingga mereka harus buat bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah rubuh. Tetapi secara rohani pada waktu itu dalam penginjilan Paulus, jadi jemaat di Kolose, mereka menyambut Injil pertama kali diberitakan oleh seorang yang namanya Epafras. Ini jemaat biasa yang beritakan Injil. Nah, Epafras beritakan ini dan Paulus mulai membimbing mereka. Dan ada orang-orang tertentu yang masuk membawa berita-berita atau Injil yang lain.
filsafat dunia. Bahkan ada golongan yang mengatakan itu tidak perlu Tuhan. Atau bahkan golongan yang mengatakan, ya kita punya adat nenek moyang kita yang bisa dicampurkan dengan kekristenan. Tidak apa-apa, yang penting percaya Yesus, tambah-tambah yang ini, jangan lupa masa lalu dan lain sebagainya. Wah, itu bahaya. Sehingga iman mereka betul-betul digoncangkan. Dan Paulus mulai dengan statement atau pernyataan, kamu telah terima Yesus. Itu yang terpenting. Saudara-saudara, kemudian dia lanjutkan. Kamu telah menerima Kristus. Ada titik di situ? Tidak ya? Dalam bahasa Indonesia, koma. Artinya, kamu telah menerima Kristus terpenting, koma, Tuhan kita. Jadi ada penekanan di situ, menerima Yesus itu ada menerima Kristus, ada Tuhan, ada Yesus. Nah, kalau Yesus itu bicara penyelamatan ya, Kristus juga berbicara tentang Mesias Raja. Tetapi Tuhan ini adalah Tuhan, di mana kita harus tunduk mutlak dengar-dengaran. Jadi ketika kita terima Yesus, kita tidak hanya mengatakan begini, menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi Tuhan tolong selamatkan saya, Tuhan tolong saya. Betul, dia juru selamat. Tetapi dia adalah Mesias Raja, di mana kita harus tunduk, taat kepada Raja. Dia sebagai Tuhan. Kita kalau dalam bahasa asli, Tuhan itu diterjemahkan dalam arti begini. Dia yang menguasai, atau dalam bahasa teknisnya superior. Dia yang berotoritas, dia superior. Kita ini budak, inferior. Dia Tuhan, kita budak. Artinya kita harus tunduk mutlak kepadanya. Terima Yesus untuk siap taat. Nah, kemudian ada koma di situ. Kalau kamu sudah terima Yesus, dia bilang, karena itu, karena kamu telah menerima Kristus, cuma satu pernyataannya. Apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu sampai situ saja. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, artinya kalau kita sudah percaya Yesus, kita hendak tetap percaya kepada Yesus, buang yang lain-lain. Contoh, kami keluarga pelihara babi. Ada keanehan akhir-akhir ini. Keanehannya begini, orang pergi ke rumah, beli babi warna putih. Dan saya tanya, untuk apa? Ada yang sakit. Kenapa harus babi putih? Dulu kami pelihara babi putih banyak, orang datang cari hitam. Sampai sudah pernah jadi harga, kemudian yang rupanya ada satu kelompok mau beli untuk sini. Dia bilang, babi putih, hitam boleh. Nah sekarang kejadian berbeda. Babi putih, kemarin juga 2 orang cari babi putih. Saya tanya untuk apa? Ada yang sakit. Apa kaitan babi putih dengan yang sakit? Setahu saya, kalau ada orang sakit, dia mau makan babi, dia mau makan enak. Tapi kalau warna, sama dengan dulu. Pokoknya harus ayam putih. Kemarin, tadi malam sebelum tidur, karena ibu ada urusan, WA dengan ada hal yang sangat penting. Saya nonton film Tempo dulu, Dono Kasino dengan siapa ini? Indro. Baru Indro dapat tipu. Jadi dia baru terima gaji, dia pergi ke satu dukun dari etnis Tionghoa. Baru dukun itu bilang, nanti saya kasih kau cincin. Tapi ini ada, kalau kamu uang, saya gandakan uangmu itu jadi 10 kali lipat. Ya. Oh ya, baru terima gaji. Ini ada 400.000 tempo dulu. Itu berapa juta itu? 40 juta apa? Lalu kasih semua gajinya, baru dibungkus dengan sapu tangan. Baru pace dia malah, jangan. Tapi dia tukar sapu tangan yang Indo punya dengan sapu tangan yang dia punya. Baru ini sapu tangannya, sampai di rumah tidak boleh buka. Tunggu beberapa hari, kamu cari kambing hitam. Baru kamu ambil usap-usap atau toki, keluarkan darah dari kambing hitam. Aduh, sampai di rumah sudah dia cari kambing hitam dan dia bilang, ya mari kumpul kita jadi konglomerat. Pas buka itu kertas semua, dapat tipu. Karena iblis tipu kita dengan cara-cara seperti begitu. Saya bicara begini karena kami dulu latar belakangnya juga begitu. Saya waktu kecil dia harus gantung sesuatu di sini.
jahe dan apakah, supaya setan-setan dia tidak dekat. Taruh peneti di sini, baru ada jahe ini, pergi, baru pokoknya pakai Alkitab juga, jalan saja. Wah, Alkitab berkata kamu telah menerima Kristus, karena itu kamu tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia ini bentuk-bentuk tata bahasa Yunani. Artinya stop yang lain, Yesus saja. Itu saja. Sebenarnya khotbah ini sudah sampai di situ, titik. Tapi dalam bahasa Yunani, rupanya bagaimana cara tetap di dalam Dia ada di ayat 7. Coba kita lihat ayat 7. Ada 4 cara. Saudara-saudara, jadi kalau dapat dikatakan begini, sebagai orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, kita harus tetap di dalam Dia. Tidak boleh memiliki kepercayaan lain, hanya Yesus saja sampai Yesus memanggil kita pulang ke surga. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, supaya kita bisa hidup dalam Kristus. Nah, dalam ayat 7 ini menjelaskan caranya. Kalau nanti adik-adik mahasiswa nanti mau belajar bahasa Indonesia kah, bahasa apakah, tapi dalam bahasa Yunani itu kata kerja utama di atas. Kemudian yang keempat ini kata kerja partisip, jadi pendamping. Di sana tetap di dalam Dia. Tapi tetap dalam Dia bagaimana caranya? Ada 4 cara. Gampang sekali dikatakan di situ ayat 7. Yang pertama, hendaklah kamu yang pertama? Berakar di dalam Dia. Nah, ini dipakai gambaran atau metafora pohon. Artinya, kalau berakar di dalam Kristus, artinya Yesus Kristus haruslah menjadi sumber utama kehidupan kita. Kata berakar, kemarin saya 2 hari lalu kan, saya ada bibit Pak Filipus waktu kami sakit, dia kasih kami petatas ungu. Waktu ibu bakar, petatasnya enak sekali dibakar. Aduh, saya baru pertama kali makan petatas bakar ini. Tapi bakar di di listrik atau apa namanya ini, oven listrik begitu. Wah, enak. Baru saya bilang, saya mau tanam. Saya ambil, saya taruh di tanah. Saya lupa akan dia sudah tinggi. Kemudian saya mulai potong dia. Potong baru tanam di satu tempat. Tapi kemarin kami dapat tanah kelapa sawit, jadi saya mau pindahkan ke media karung. Waktu saya pindah, saya mau gali, cabut ini, tidak bisa cabut. Waduh, akarnya baru 1 hari, akarnya sudah penuh. Saya bilang, ini petatas ini luar biasa ya. Akarnya full sekali, baru saya tancap 1 hari ini. Cabut tanam. Nah, apa gunanya akar, Bapak Ibu Saudara? Gunanya akar adalah untuk mencari makanan. Iya kan? Sekarang saya tanya. Ini adik-adik juga bisa jawab. Pohon ada akar, tapi tidak tertancap di tanah. Hidup ke mati. Nah, akar itu. Jadi, pohon ini kita cabut, ini akar-akarnya cabut, baru kita gantung saja di sini. Bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Artinya, kita berakar, tetapi sumber makanannya siapa? Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang menekankan kita harus berakar di dalam Yesus. Penekanannya bukan kita yang berakar, tetapi yang memberikan makanan kepada kita. Makanan rohani dan hal-hal yang mengisi pikiran kita. Juga makanan jasmani, Tuhan bisa penuhi hari lepas hari. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, jadi kata berakar dalam gambaran ini sebagaimana pohon menggunakan akar mencari makanan, tetapi sekali lagi penekanannya adalah kita harus berakar, tapi yang memberikan makanan, sumber makanan itu, sumber berkat itu adalah Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat yang keempat itu poinnya, ada kaitan. Jadi yang pertama adalah berakar untuk harus tetap di dalam Kristus, kita harus berakar dalam Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Nah, sekarang pakai gambaran bangunan. Seperti saya katakan tadi, kota Kolose itu, daerah Kolose itu daerah yang seringkali gempa. Jadi fondasinya harus betul-betul kuat. Ya. Sama di Manokwari kan ada ketentuan tidak boleh mendirikan bangunan berapa lantai. Harus dia cakar ayam atau bagaimana semua. Nah, saudara-saudara, jadi ketika Paulus menulis surat kepada mereka, kamu harus dibangun di atas Dia. Itu mereka sudah bisa ada gambaran, berarti kalau mau membangun harus dasarnya kokoh, kuat. Saudara-saudara, artinya kalau dibangun di atas Kristus,
Dasarnya adalah Kristus dan kehidupan kita harus dibangun di atas dasar itu, tidak boleh dasar yang lain. Nah, kata kerja dibangun menegaskan bahwa bangunan itu harus sesuai dengan fondasinya juga. Misalnya, fondasi ini, semeja ini. Kemudian kita bangun rumah di dalam fondasi. Bisa kan tidak? Ini fondasi, ya tak? Fondasi. Baru kita taruh di tengah-tengah rumah kecil saja, tidak pakai fondasi. Bisa, itu artinya apa? Itu pagar ya. Atau kita ada fondasi yang bagus, tapi kita bangun rumah di kasih lewat-lewat sedikit. Akhirnya bangunannya tidak duduk di fondasi. Tidak bisa juga. Saudara, artinya apa? Artinya begini. Dibangun di atas Yesus menegaskan bahwa bangunan itu harus sesuai dengan fondasinya. Kalau melenceng atau tidak sesuai maka mudah rubuh. Banyak orang berseru-seru Tuhan, banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi ketika ada goncangan sedikit, ada masalah sedikit, dia menyimpang. Karena apa? Yesus yang adalah fondasi itu, dia orangnya tidak berdiri di atas Yesus. Ajaran-ajaran Yesus. Makanya kita Kolose coba kita lihat, dimulai dengan pasal 1. Coba kita perhatikan pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Makanya kitab Kolose dimulai dengan siapakah Yesus? Yesus adalah gambar Allah. Yesus dia adalah pencipta. Yesus adalah kepala gereja. Jadi ini sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Kita harus dibangun di atas Yesus dalam pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran yang benar tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa-bisa kita mendapat pengetahuan tentang Yesus tapi di luar Alkitab. Saya kasih contoh. Ada orang-orang tertentu, mereka menghina Yesus, mati-matian menghina. Wah, ada yang bilang anak pelacur atau macam-macam. Tetapi saudara, saya bisa bayangkan begini. Jadi orang-orang itu dia membentuk boneka Yesus. Yesus anak ini, Yesus begini, begini. Setelah mereka buat boneka, mereka mulai tampil-tampil bodoh. Yesus suka begitu, masa Yesus begitu. Jadi mereka bangun boneka itu dan mereka serang dan pukul boneka itu sendiri. Tetapi Yesus yang sebenarnya adalah apa yang dikatakan di Alkitab. Apa yang dikatakan khususnya di Kolose pasal 1. Yesus adalah Allah sendiri, itu jelas. Yang kedua, Yesus dia adalah pencipta. Ayatnya yang ke-16. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan di dalam dia dan untuk dia. Nah, itu jelas. Tetapi juga dikatakan bahwa dia adalah kepala gereja. Yesus kepala gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dibangun di atas Yesus Kristus artinya dibangun di atas kebenaran pribadi Yesus yang apa dikatakan oleh Alkitab. Jadi bukan Yesus yang lahir di misalnya di pulau mana, tidak. Yesus yang lahir di Bethlehem yang ibunya adalah perawat Maria, itu Yesus itu. Yesus dalam sejarah ada, tetapi Yesus juga yang mati di kayu salib, yang bangkit dari orang mati, yang sudah kita terima. Kematiannya mencurahkan darah bagi dosa-dosa kita, tetapi kebangkitannya menjelaskan tentang jaminan kebangkitan bagi kita juga. Jadi saudara tadi, berakar di dalam Kristus, dan dibangun di atas dia, bagaimana untuk tetap di dalam dia. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bertambah teguh dalam iman sangat erat kaitannya berakar. Karena kita berakar di dalam dia, maka kita mendapat sumber-sumber kehidupan dari Yesus. Karena kita dibangun di atas Yesus, maka otomatis kita akan menjadi teguh. Kita teguh di dalam iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk. Saya sekarang sedang membaca Injil-Injil. Selama musim corona saya membaca tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, kesembuhan. Saya baca-baca. Saya tahu Yesus berkuasa, tapi saya ingin menikmati itu. Kemudian setelah itu selesai, saya mulai baca Injil Lukas. Sudah selesai Injil Lukas, sekarang saya mulai di Yohanes lagi. Saya mau baca tiap hari, pokoknya HP saya yang ada bisa ada Alkitab saya baca. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan, supaya tambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, karena kita berakar di dalam dia. Nah, saya termasuk orang yang sulit percaya. Kalau orang jelaskan begini, saya mulai pikir pertimbangan. Tapi kalau saya percaya, saya sulit untuk bergerak dari percaya saya itu. Seperti kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya pernah menyangkal Tuhan, sudah menerima Yesus tapi sangkal dia. Tapi ketika Tuhan tolong saya
saya tambah teguh di dalam Yesus. Dan ini yang keempat, memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Artinya selalu berterima kasih. Nah, kalau kita berakar di dalam Yesus, kita dibangun di atas Dia, kita tambah teguh, otomatis kegembiraan, sukacita itu di dalam hati orang Kristen. Jadi kalau ada orang bilang begini, orang Kristen, tapi kok cemburu terus, tidak pernah bersyukur, menggerutu terus. Saya membaca kemarin, tadi malam kemarin, ada satu keluarga pergi ke satu gereja. Nah, ini memang kita agak susah karena pakai masker. Senyumnya itu bagaimana? Jadi keluarga ini pergi ke gereja, satu gereja, mereka rupanya baru. Kemudian setelah pulang gereja, istrinya bilang begini kepada suaminya, "Pak, tadi Bapak ada lihat keanehan di gereja tadi kah tidak? Apakah merasa keanehan di gereja tadi?" Suaminya bilang, "Tidak, saya hanya fokus ibadah saja." Istrinya bilang begini, "Pak, di gereja itu tadi, kalau Bapak lihat, tidak ada seorang pun yang tersenyum. Pemain musik itu sangat mengerikan kelihatannya. Kok banyak juga, pokoknya kelihatan tidak ada sukacita dalam gereja itu." Suaminya bilang, "Iya, saya pikir-pikir betul juga ya. Tadi kita pergi, tidak ada sambutan. Mari silakan masuk, Aberiso, Anidemo, Acemo, Bihasmero. Tidak ada. Dan kelihatan cemberut semua. Jadi coba kamu lihat kiri kanan. Kalau ada cemberut-cemberut, aduh, itu berarti tidak ada sukacita. Berarti belum berakar dalam dia. Karena apa? Kalau kita berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, tetap teguh dalam iman, kita menikmati berkat-berkatnya, maka yang akan muncul adalah apa? Sukacita. Sukacita itu muncul kalau kita tidak menggerutu. Aduh Tuhan, kenapa saya dapat sedikit ya? Sana banyak Tidak kan? Tapi apa saja kita syukuri. Bahkan saudara-saudara, saya baca renungan baru-baru beberapa hari lalu, kadangkala yang membuat orang Kristen jatuh bukan pada penderitaannya. Pada waktu penderitaan banyak yang cari Tuhan, tolong saya, air mata. Di lembah kekelaman ini Tuhan, tetapi waktu kesenangan justru dia jatuh. Karena dia lupa siapa yang tolong dia. Lupa bersyukur. Makanya setiap pagi saya bersyukur. Tadi malam kami ke dokter. Dan di dokter akhirnya kita nanti minggu depan dapat rujukan ke Manado. Kita bilang minggu depan ya, karena harus periksa paru-paru dan jantung. Kemudian tante saya adalah seorang gembala juga. Dia baru pindah, dimutasikan. Dia semua 70 tahun. Atau sudah 70 ke apa? Dimutasi ke kampung sekali tapi di pesisir laut. Nah saudara, teleponan dari Ibu Heni. Dan mereka cerita mendoakan kami, katanya semua keluarga doakan kami, menangis. Pada waktu itu saya juga mulai menangis, saya bilang betul Tuhan. Kalau memang kita mau jujur dalam kehidupan kita, tapi kalau saya tidak jaga-jaga, saya jaga supaya Ibu ini tidak tahu pergumulan saya, Ibu juga jaga supaya tidak tahu pergumulan Ibu. Padahal saya sudah setengah mati. Jadi ketika dengar orang mendoakan kami, saya bersyukur dan sampai menangis-menangis. Jadi Ibu pergi ambil obat, saya tidak mau menangis depan Ibu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan saya ingat pada waktu saya pelayanan di Minyambo dulu, ada seorang hamba Tuhan, saya tidak sebutkan namanya. Dia berdoa itu, Pak Sijo itu berkali-kali. Saya bilang, Sijo itu apa? Saya cek, Sijo itu apa? Terima kasih. Ucapan syukur betul apa ya? Jadi dia berdoa itu, Sijo itu ulang-ulang. Sampai saya juga bingung. Dan ternyata itu terima kasih. Dan saya bilang benar Tuhan. Orang Kristen hanya mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai di rumah terima kasih. Atau kita dapat berkat terima kasih, dapat sakit terima kasih untuk kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, kamu telah menerima Kristus. Bagi yang sudah terima Yesus. Karena itu kamu harus tetap di dalam Dia. Bagaimana tetap di dalam Dia? Berakar menjadi sumbernya adalah Yesus. Dibangun di atas Yesus. Setelah itu tentu kita akan tambah teguh karena berakar dan dibangun. Tetapi ciri yang muncul adalah selalu mengucap syukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Satu saat
ada seorang jemaat, dia bergumul dan dia sudah mengeluh kepada Tuhan. Dia sudah mau menyalahkan Tuhan. Bukan jemaat, pendeta kayaknya. Hamba Tuhan melayani tapi dia pergumulan yang berat. Akhirnya dia pergi ke satu tempat. Ketika dia pergi ke satu tempat dan matanya tertulis, lihat tulisan yang ada di tempat itu, tulisnya begini: cobalah untuk bersyukur. Jadi dia bilang dia sudah mentaati firman Tuhan, dia sudah ini, tapi waktu dia baca cobalah untuk bersyukur, dan mulai saat itu dia mulai bersyukur, dan bebannya terasa ringan. Bersyukur. Tapi bersyukur tentu jujur ya. Apa yang Tuhan jujur. Jangan bersyukur basa-basi. Ada kan, oh terima kasih ya, terima kasih. Saya kadang-kadang kalau orang saya tidak bikin apa-apa, terima kasih Pak, terima kasih. Saya bilang terima kasih apa ya? Tapi kadang-kadang juga, misalnya kita kasih jalan ke orang toh, di mobil kita berhenti dan orang lewat. Mereka kelas setit, saya balas titit, itu artinya apa? Terima kasih. Tapi kemarin itu sebenarnya saya salah juga. Saya memberikan jalan. Jadi karena tanjakan, jalan rusak, jadi saya berhenti saja. Kasih lewat. Pas lewat di depan kami sampai klakson juga tidak, dia melihat juga kita tidak, macam kita batu yang dia udah lewat tadi yang berhenti. Saya bilang, oh, coba ucap terima kasih Kak. Tapi saya salah, sebenarnya tidak boleh menuntut ya. Akhirnya karena saya menuntut, akhirnya saya merasa, kenapa dia tidak berterima kasih ya? Klakson kah atau apakah atau lihat saja, memang mau senyum lihat tidak bisa. Nah itu saya salah. Jadi sebenarnya saudara, bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan. Itu muara dari segala sesuatu yang menegaskan bahwa kita tetap di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mempunyai firman, yang mengingatkan kami yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, untuk tetap di dalam Yesus Kristus apapun yang terjadi. Karena itu mampukan kami untuk terus berakar di dalam Engkau. Engkaulah sumber satu-satunya dalam kehidupan kami. Tetapi dibangun di atas Engkau dengan segala keyakinan, iman, dan kepercayaan yang sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu. Engkau Yesus Kristus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah kepala gereja kami yang telah mengorbankan diri mati di kayu salib bagi kami. Tetapi biarlah Tuhan tolong kami terus bertambah teguh dan hidup dalam ucapan syukur hari lepas hari. Sehingga suasana hati kami yang penuh ucapan syukur akan mempengaruhi orang di sekitar kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih meneraikan firman-Mu dan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami memohonkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.